kamu. Ini. Terima kasih. Mau pesan apa? Mie ikan hitam. Hari ini nggak bawa ikan hitam. Gimana kalau pakai sancan, sosis, atau sayuran? Aku cuma mau mie ikan hitam. Beneran nggak ada. Lee, kamu butuh ikan hitam? Asu, pinjamin aku ikan hitam. Silakan ambil sendiri. Santai aja. Aku nggak bakal asal-asalan. Pisau harus selalu miring 30 derajat. Baru irisannya bisa sama tebal. Wah, kamu pinter juga ya? Kamu? Gak apa-apa. Halo, Chef. Zuhao, kamu yakin itu dia? Cewek di foto yang aku kirim. Itu penerus Sue Chongming. Jalan barat tiap minggu. Bro, Hei, dia manggil kamu. makan di sini atau bungkus? Makan di sini. Makan di sini? Chef. Ada masalah? Gak. Jemput aku nanti. Siap, Chef. Sekarang? Oke. Lee, lari. Aliansi lagi razia lapak. Lari. Cepetan. Hei, kamu, mie. Ini aku. Aku ganti lain kali. Hei, kapan? Jangan jualan kaki lima lagi, nggak boleh lapakan. Milih penerus kayak gitu. Sue Chongming pasti udah gila. Belum pergi juga? Bagus, aku bisa kasih mie kamu. Maaf ya tadi. Nggak tahu juga, mungkin aliansi lagi kejar target. Tapi kan masih ada waktu sampai akhir tahun. Mereka udah mulai gencar ke kami pedagang kecil. Direktur Zhang udah balik? Oke, besok aku yang antarin sendiri. Udah gitu aja. Udah selesai teleponnya? Masih mau mie-nya? Marah? Maaf ya, aku nggak ada pilihan. Sebagai pedagang kecil, kami paling takut sama aliansi. Kalau ketahuan, gerobakku bisa hilang. Aku kasih tahu rahasia ya. Jangan lihat dari lapak malamku. Tapi aku dilatih sama koki ternama. Mie-nya. Oke. Makan di sini atau bungkus? Siapin aja buat aku. Siap. Untung nggak lama, mie-nya nggak lembek. Mie ikan gabus hitam kamu. Lapak depan, minggir. Gratis makanannya.
Ada apa? Mentor, aku rasa mobil ini nggak baik parkir di depan pintu. Mau minta mereka pindahin. Mungkin masih tidur. Tunggu aja sampai jam kerja. Chef, aliansi bakal sampai dalam 10 menit. Aku ambilkan payung. Nggak usah. Aku bisa masuk sendiri. Oh iya? Nanti pindahin mobilnya. Oke, Kami buka jam 9. Tunggu bentar ya. Siapa? Dini-dini banget? Jiang Jia. Aku datang untuk menantangmu memperebutkan pisau. Sudah kuduga bakal giliranku. Tapi nggak nyangka secepat ini. Aku tidak mau kehilangan kesempatan belajar darimu. Lagi pula, penerusnya sudah dipilih, kan? Kamu datang dengan persiapan yang matang untuk tantangan ini. Kamu dari 7 keluarga besar. Aku tidak boleh lengah. Datang sebelum kami buka. Semua sudah siap? Nai, ada apa? Kenapa Jiang Jia di sana? Tanya idola kamu sendiri. Idola apa? Mentor. Pisau itu buatanmu, ya? Boleh aku tanya 2 hal? Malam itu, kamu sengaja datang untukku? Ya, Mi itu juga ujian sengaja? murid Sue Chongming sudah kupilih. Jujur, aku coba. Mi ikan gabus dari awal. Baik pengaturan, atau kontrol apimu, tidak ada yang cukup meyakinkan bagiku. Kamu harus rebut pisau itu? Itu pertanyaan ketigamu. Jiang Jie. Mentorku suka masak. Dan dia sudah tua. Seperti katamu. Kemungkinan besar aku akan gantikan mentorku. Kalau kamu tetap mau rebut pisau itu. Bisa tunggu. Aku tidak bisa tunggu. Aku paham. Menurut aturan aliansi, hidangan untuk adu pisau adalah masakan andalan koki yang ditantang. Siapkan mie ikan gabus. Disediakan aliansi untuk kedua koki. Setiap koki boleh bawa 1 asisten. Tolong konfirmasi jika ada masalah. Aku tidak ada masalah. Aku tidak butuh asisten. Maka kompetisi resmi dimulai. Mentor. Belum setengah tahun. Kalau aku kalah hari ini, kamu takkan pernah dapat kesempatan lagi untuk memegang pisau ini. Kamu takkan kalah. Maka, tak boleh ada kesalahan. Ingat, arahkan pisau dengan sudut 30 derajat. Tangan lambat, tapi gerakan pisau harus cepat dan bertenaga. Tangan lambat. Hati-hati dengan panasnya. Lembut. Jangan sampai potongan ikan berserakan. Bagus, cepat.
Baik. Cukup untuk hari ini. Kita cuma selangkah lagi. Aku ada salah paham dengan Jiang Jie. Menang atau kalah, semua harus diselesaikan di sini. Hei, kenapa kamu di sini? Walau aku tak tahu kenapa, Mentor Sue memilih momen ini untuk sesi mengajar khusus. Tapi, masakan andalan tetap masakan andalan. Bagi Mentor Sue, mie ikan hitam itu semudah berjalan di taman. Tinggal 2 menit lagi. Seperti yang semua tahu, Jiang Jie selalu punya kebiasaan. Kebiasaan mepet waktu. Kebiasaan buruk. Tak masalah. Tinggal 2 suara lagi. 2 suara. Kok bisa begini? Mie ikan hitam Jiang Jie menggunakan metode panggang untuk ikannya. Lembut tanpa amis. Kuah mie-nya kaya dan pekat. Mie ikan hitam Mentor Sue. Penguasaan panasnya sempurna. Sungguh luar biasa. Tapi, Mentor Sue sudah berumur. Dan sepertinya kontrolnya terhadap rasa tak seperti dulu lagi. berdasarkan deskripsimu, kemungkinan indera perasanya menurun. Dan sudah berlangsung cukup lama. Apa dia tak menyadari apa-apa? Seumur hidupnya di kedai mie. Perbandingan bumbu-bumbunya. Tambah lagi, merek dan batch bumbu. Sejenis yang sama. Namun ada banyak penyebab degenerasi selera yang juga memengaruhi fungsi tubuh lainnya. Pasien masuk untuk pemeriksaan. Sue Chongming, kamu pasti sudah dengar tentang adikku. Menyesali keputusan yang kamu buat dulu? Malam itu, kamu seharusnya mencicipi semangkuk mie itu. Maka kamu akan tahu mengapa aku memilih dia. Terlepas dari alasannya apa. Tidak ada lagi rumah mie Sue mulai sekarang. Kalah dari kamu. Aku terima. Selamat, Koki. Ayo pergi, di mana kita parkir mobil? Di sana. Jiang Jie. Kamu yang pergi ambil mobil. Kesalahan dalam persiapan bumbu. Dan menjebak mentorku. Indera perasa yang melemah. Lalu apa yang bisa kamu lakukan kalau itu benar? Kalau mentorku tidak salah siapkan bumbu. Kamu tidak punya kesempatan sama sekali untuk mengalahkannya. Sayangnya tidak ada, andai-andai. Jiang Jie. Apakah kamu pikir ini sudah selesai? Li Nai, cepat kembali. Linai, hei, tunggu sebentar. Siapa namamu?
bukan urusanmu. Waktu berlalu begitu cepat, bukan? 18 tahun berlalu begitu saja. Direktur Zhang, saya diminta tolong untuk menemukan seseorang. Orangnya adalah Linai. Kalian berdua adalah sahabat baik dulu di panti asuhan kami. Dulu dia sering berkunjung. Tapi setelah lulus universitas, entah kenapa dia tidak pernah datang lagi. Begitu ya? Tapi saya memang punya fotonya, yang diambil saat dia diterima universitas. Bagus sekali. Saya akan kawal dulu. Oke. Mentor, sekarang mau ngapain kalau rumah Minya tutup? Kakak seniormu terus-terusan nyuruhku pensiun. Kayaknya aku bakal pensiun lebih awal deh. Bukannya dulu kamu gak suka ke sana? Tahun lalu, kamu balik belum seminggu. Cuy Ken. Sekarang rencananya gimana? Aku beneran gak tahu. Santai aja, ikut arus. Kan kamu tahu aku. Kalau bukan karena kamu sama Linai, aku udah pergi dari dulu. Anak muda wajar coba-coba hal baru. Lagi pula, bakat masakmu memang biasa aja. Mentor, sakit banget dengar itu. Beneran. Oke. Besok kita tutup. Gak masalah. Kamu, bersihin sedikit. Kamu, rapihin dapurnya. Ayo kita mulai. Oke. Mentor, Aku udah tua. Ngulenin adonan aja bisa keseleo. mentor. Meja 7, 2 mangkuk mie ikan hitam. Oke. Beberapa kebiasaan emang susah diubah. Linai, ambilin aku pisau baru, ya? Oke. Pelan-pelan. Hati-hati. Gini. Mentor. Aku juga mau pergi. Mentor, kita pulang bareng. Udah malam. Kamu nggak buru-buru pulang? Aku udah telpon. Makasih. Kamu Aku nggak setuju sama omonganmu. nggak mau pertimbangkan lagi? Aku tahu kondisi keluargamu. Kalau kerja di tokoku, jamnya fleksibel sesuai kebutuhanmu. Kamu bebas pergi kapan saja. Kalau ada keperluan di rumah, Magang di rumah Mi gak dapat banyak. Aku lebih banyak dari aku. aku bisa kasih gaji tertinggi. Kalau gak suka, bilang aja.
Aku gak mau manfaatin kamu. Kalau kamu berubah pikiran, selalu diterima di rumah Misue. Makasih ya. Mentor, aku akan menangkan pisau itu buatmu. Tapi kamu harus tunggu aku. Aku gak akan nunggu. Kenapa enggak? Tinggal atau pergi itu urusanku. Bisa sampai sini sekarang. Aku berhutang pada Jiang Jia. Antara kamu dan dia. Ada apa? Itu bukan urusan kalian. Aku kalah sama dia. Dengan jujur. Bukan. Kamu suka masak, kan? Biar toko tetap buka tiap hari. Kamu tetap di sini walau kangen kakakmu. Biar toko tetap buka tiap hari. Sakit pinggang parah aja, gak mau dirawat. Betul, betul. Aku suka. Aku juga belum siap nutup toko. Di usiaku ini, cukup tua jadi kakeknya Jiang Jia. Kalah sama yang jauh lebih muda. Memalukan. Tapi kalah. Ya kalah. Kalau kalah, menangkan lagi. Kamu tahu. Kenapa aku cuma tanya Cuiken soal rencananya? Dan bukan kamu? Karena Cuiken. Anak itu mungkin gak tahu mau apa. Tapi dia pasti tahu yang gak dia mau. Tapi kamu. Kelihatannya tegas. Tapi selalu mikirin orang lain. Nekat mau tinggal di toko. Karena keegoisanku. Kalau begitu, kamu seharusnya tahu. Setelah aku mengambil keputusan, aku tidak pernah menyesal. Tidak apa kalau kamu tidak setuju. Tapi aku pasti akan merebut kembali pisau milikmu. Permen itu untukku? Terima kasih. Linai, ayo main bersama. Kamu menyebalkan. Orang lain. Aku tidak mau main denganmu. Kohi. Hari ini ada 3 meja yang memesan makan siang. 2 wanita di meja 1. Mereka berusia sekitar 30 tahun dan ingin makan bersama karena mereka berteman. Pelanggan di meja 3 semuanya warga lokal dan menyukai makanan dengan rasa yang ringan. Salah satunya alergi gluten. Dan menunya juga sudah ditinjau. Pelanggan di meja 1 ingin menambahkan 1 hidangan lagi. Hidangan apa? Akar teratai. Sekarang bulan apa? November. Restoran Springvale hanya menggunakan bahan-bahan musiman. Mengapa kamu tidak menghapus hidangan ini dari menu? Atau, apakah kamu ingin diusir? Maaf, Koki. Kita butuh beberapa orang baru di sini. Nanti aku akan kirimkan posisinya kepadamu. Ya, Koki. Persiapkan untuk makan siang mereka.
Kohi, Ya, rumah Misue dibuka kembali hari ini. hah? Restoran baru dibuka hari ini. Semuanya, restoran baru kita dibuka hari ini. Ayo, semuanya ke sini. Rumah Misue. Tapi aku dengar rumah Misue Miu sudah tutup. Rumah Misue sudah tutup. Tapi ini adalah rumah mie yang baru. Dan pelanggan pertama kami bisa mencicipi makanan kami. Gratis. Rumah mie baru? Namanya rumah Misue? Sobat. Lihat lebih dekat. Rumah mie murid Sue? Ya. Ayo, coba saja mie di sini. Rasa makanan kami pasti tidak akan mengecewakanmu. Lain kali saja, lain kali. Tidak apa-apa, kita pasti akan dapat pelanggan. Apakah pelanggan pertama bisa mencoba makanan secara gratis? Apakah pelanggan pertama bisa mencoba makanan secara gratis? Apakah dia sudah melakukannya sebelum kamu membuka restoran ini? Jangan percaya, ayo. Kamu harus menyalahkan pendirinya saja. Nai. Maaf. Nai. Sebenarnya kita tidak perlu takut padanya. Bahkan jika dia ingin menantang kita, itu masih akan terjadi di masa depan. Dia adalah koki bintang 5. Dia tidak perlu merebut restoran baru kita. Kamu benar. Kita tidak perlu takut padanya. Kalau dia datang makan, kita layani dia saja. Kita manfaatkan pembukaan yang beruntung ini untuk menghilangkan nasi buruk yang dia bawa pada kita. Ya. Lakukan saja seperti itu. Di mana mie saya? Tunggu sebentar saja. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Ada papan pengumuman yang dipasang di pintu masuk. Tulisan itu mengatakan selamat datang untuk mengawasi. Itu papan dari mentor kita. Aku lupa mencopotnya. Maaf. Kalau kamu mau mengawasi, tidak apa-apa. Nai. Nai. Aku akan pergi memeriksa pelanggan dulu. Ini dia. Sue Chongming mengatakan saya harus mencoba mie kamu. Karena itu saya datang ke sini. Apa kata pelanggan tentang mie kamu? Kamu memang punya bakat sedikit. Tapi toko mie tidak cocok untukmu. Apalagi tidak cocok untukmu. Itu urusan saya sendiri. Saya lihat kamu suka berkomentar tentang pekerjaan orang lain. Apakah kamu punya teman? Kamu dapat toko mie Sue Chongming. Jadi kamu tidak perlu memilih lokasi toko, desain dekorasi, pemilihan gaya toko, dan investasi awal lainnya. Namun di tahap selanjutnya, promosi, pemeriksaan dan peningkatan, inovasi masakan, serta kontrol biaya dan hubungan keuntungan. Semua itu harus kamu tangani sendiri. Selalu ada jalan keluar. Promosi, pemeriksaan dan peningkatan, inovasi masakan, dan kontrol biaya dan keuntungan. Itu kontrol biaya dan hubungan keuntungan. Kamu menyadari, kan? Apa? Bukan hal mudah buka restoran di Baichuan. Kalau kamu serius mau di industri ini, bisa ke? Apapun kesulitannya, kita hadapi bersama. Kamu yakin perlu buka kedai mie ini? Ya, Oke. Aku paham.
Nai. Orang seperti itu tidak sebanding. Mungkin Pak Sue benar. Aku tak bisa jadikan restoran bintang 5. Dan aku tak bisa kembalikan kehormatan yang hilang darinya. Baiklah. Aku tutup kedai mie ini. Jangan. Aku tahu kamu takkan menyerah di tengah jalan. Nai. Kedai mie Sue masih ada di sini. Kita tak perlu khawatir meski gagal. Lagi pula, kita juga ada di sini bersama. Nai. Lanjutkan saja. Anak baik. Syukur masih ada kamu. Tentang cara dapatkan lebih banyak pelanggan. Halo, Aku mau 1 mangkuk mie ikan. aku juga. Silakan. Duduklah. Permisi, aku mau mie. Silakan duduk. Cek menunya. Cuiken, ikan kita hampir habis. Tidak ada lagi pelanggan di luar. Bagaimana kalau kita tutup hari ini? Oke, kalau gitu kamu tutup pintunya. Aku yang bersihkan restorannya. Oke. Apa orang zaman sekarang nafsu makannya kecil semua? Nai. Orang dari aliansi datang. Tutup restoran? Kenapa? Keliling dan periksa restoran. Lalu kalian suruh kami tutup restoran? Begini masalahnya. Menurut peraturan aliansi, setiap pedagang individu yang buka toko di Baijuan harus lulus pemeriksaan aliansi dalam seminggu. Hanya setelah memenuhi syarat, kami akan laporkan informasi toko kalian ke Departemen Manajemen. Pasti kalian salah. Masa kami tidak lulus pemeriksaan? Kami punya banyak pelanggan. Arus pelanggan restoran kalian memang sudah mencapai standar 1 bintang. Tapi aliansi menemukan bahwa sebagian besar trafiknya berasal dari cuitan di forum aliansi. Tidak sesuai dengan situasi sebenarnya. Kalian beli trafik online. Kalian dicurigai iklan palsu. Maksudnya iklan palsu apa? Apa yang kalian omongin? Kami tidak. Kalau curiga, bisa periksa kami. Jangan tuduh kami tanpa bukti. Dan jangan paksa kami tutup restoran. Lihat sendiri. Pertumbuhan trafik online tahunan. Tidak lulus pemeriksaan. Tutup restoran kalian. Ini pemberitahuan. Bukan perundingan. Ini rintangannya. Ini semua salah Jiang Jia. Kamu jatuh sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Kenapa kamu di sini? Datang untuk tantang orang? Lihat-lihat tempat ini. Masa aku bisa tantang orang di sini? Di gedung mana kamu tinggal? Gedung 13. Iya, tinggal di gedung yang sama ya. Gak heran kalau nasib saya seburuk ini. Orang aneh. Itu ikan, kan? Apa dia mau bikin mie ikan? Jiang Jie, Ada apa? boleh saya makan ke rumahmu? Bukannya kamu bilang saya bawa sial buat kamu? Lagi pula, keadaan gak akan jadi lebih buruk lagi. Ayo ikut saya. Dia benar-benar banyak berubah. Jiang Jie.
Jiang Jie. Li Nai. Ya ampun, kamu membuat saya kaget. HP kamu berdering. Makanan sudah siap. Benarkah? Abawi of Blackfish Noodles? Apakah Anda membuat noodles blackfish? Jangan pura-pura tidak tahu. Keluar sini. Restoran saya tutup. Karena dapat terlalu banyak komentar negatif. Dulu saya pikir keterampilan memasak saya sudah cukup bagus. Tapi keterampilan memasakmu jauh lebih baik dari saya. The Blackfish Noodles you made taste very good. Kamu tidak perlu membandingkan dengan saya. Inside your Blackfish Noodles taste very good. Tapi bukan berarti kamu lebih baik dari mentor saya. Saya masih harus banyak belajar lagi. Suatu hari nanti, saya akan mengambil kembali kehormatan yang kamu ambil dari mentor saya. Oke. Saya akan menunggu itu. Saya akan mulai sekarang. Terima kasih untuk mie-nya. Tuan Sue, why are Jiang Jie's Blackfish Noodles so delicious? Nai, apa yang terjadi? Halo? Bicara dong. Kamu lebih suka pakai HP untuk buat itu, daripada keluar menjemput saya? Baris di sebelah kiri lemari sepatu. Jiang Jia, bisakah kamu lebih menghargai saya? Saya ini adikmu. Kamu tidak mau memeriksa forumnya? Koki dari restoran Springval. Diadopsi di panti asuhan. Lalu pergi ke luar negeri. Jangan minum itu. Sekarang kamu bahkan tidak membiarkanku minum air ya? Kamu sangat kejam padaku. Ada orang yang minum itu tadi. Seorang cewek? Kamu sekarang sudah pria dewasa. Apa urusanmu di sini? Targetmu selanjutnya. Koki restoran Lichtening sudah diganti. Koki restoran Lichtening, Zhong Hayang. Bersama putrinya, Zhao Jingjing. Zhong Hayang kalah. Sudah mengambil alih posisinya selama bertahun-tahun. Zhong Haiyang sudah menghindari kompetisi. Itu tantangan Zhao Jingjing. Apakah dia begitu takut padaku? Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Aku tidak tahu. Tunggu. Untuk menantang Sue Chongming. Dan sekarang kamu tidak tahu langkah selanjutnya. Apakah kamu berencana untuk fokus mengelola restoran Springvalmu? Aku sudah sibuk merekrut karyawan baru.
Li Jidong, apa yang kamu lakukan? Paketmu. Sebelas tengah hari. Semangkuk ikan berang hitam. Atau aku akan bunuh dia. Kalau gitu bunuh saja dia. Cuiken, apa yang terjadi? Turun. Apa yang mereka lakukan padamu? Aku terlambat. Aku bawakan kamu makanan. Tolong turunlah. Jangan menakutiku. Apa yang terjadi padamu? Tunggu sebentar. Kamu bukan Cuiken. Maaf. Maaf. Cuiken. Cuiken. Berhenti. Aku sudah muak dengan ini. Ini tempatmu bekerja? Apa? Catatan lain. Jelas sekali. Lihat. Ini daftar semua restoran bintang 4 di Baichuan. Apa? Kamu sudah dapat kerjaan baru. Sekarang mau kenalkan satu ke aku? Nai. Bukan kerjaan baru. Aku sedang mengalami hidup baru. Mencari nilai diriku. Lagi pula, aku sedang tetapkan tujuan baru buat kamu. Lihat. Maksudmu apa? Kamu dari restoran kita kan? Tentu saja enggak. Bagus. Aku nemu strategi, kita ada kelemahan. Kalau kita buka restoran baru, walaupun lulus ujian bintang 1, bisa tantang Jiang Jia. Aku juga baca posting di forum aliansi. Kita ada peluang menang. Tapi, kita butuh waktu. Berapa lama waktu itu? 15 hari? 150 tahun. Cui Huoshan. Tapi kita bisa ambil jalan pintas. Jadi maksudmu, restoran itu lamar kerja. Jadi koki. Terus aku tunggu sampai jadi restoran bintang 5. Baru tantang Jiang Jia? Bukan. Kita beli restoran dan jadi kokinya. Lebih cepat kan? Kamu nggak ada tempat buat habisin duit, ya? Aku memang nggak ada tempat buat habisin duit. Jadi, dengan duitku, aku jamin. Kita bisa beli salah satu restoran bintang 4 ini. Nggak bakal berhasil. Ingat yang kamu bilang? Liu Ping, dulu koki bintang 4 paling jago. Gagal jadi koki bintang 5. Dia kalah sama Jiang Jia. Bahkan ada peluang menang. Dibanding cari restoran bintang 4, aku ada ide lebih bagus. Halo. Namaku Song Duo. Kalau kamu? Namaku Linai. Lulusan universitas mana? Universitas Ekonomi dan Keuangan Jinghai. Jurusanmu bukan masak? Belajar setelah lulus. Sebelumnya, aku buka usaha. Buka usaha? Model apa? Pertimbangan matang dan pengalaman langsung.
Sederhana saja. Kami menyertakan model mewah dan pesanan khusus. Keren. Sebenarnya itu warung kaki lima. Semuanya, posisi berbeda di wawancara di zona berbeda. Tolong baca petunjuknya. Juhao, dia daftar posisi apa? Koki Jiang, kecuali manajer toko. Dia daftar semua posisi. Mau gabung restoranku atau tidak? Sampai jumpa lagi. Ini wawancara terakhir. Ya, Bagaimana perasaanmu? aku rasa peluangku tinggi. Tapi yang paling kuinginkan jadi asisten Koki. Sayangnya, mereka tidak butuh lagi. Restoran ini berteman dengan Koki Jiang. Posisinya stabil, tak tergantikan. Bagaimana kalau aku bisa jadi pembantu dapur? Maka aku bisa tetap di dapur bersama Koki Jiang. Kenapa kamu sangat mengaguminya? Dia membuat 23 restoran tutup. Meski agak kejam, dunia ini memangsa yang lemah. Hanya masak yang diperebutkan. Ini kompetisi paling adil. Pembantu dapur bisa maju sekarang. Giliran kita. Ayo. Pilih bahan apa saja. Kalian punya 10 menit. Mulai sekarang. Ukiranku burung hijau. Manajer Ju, tolong lihat karyaku. Wawancaranya selesai. Masih ada satu ukiran terakhir. Koki Jiang, karena kamu sudah ada di sini. Silakan periksa sendiri. Penuh dengan tipu muslihat. Jika tipu muslihat saya berguna untukmu, itu adalah tipu muslihat yang bagus. Wawancara sudah selesai. Kamu bisa pulang dan menunggu kabar. Terima kasih, Koki Jiang. Saya menunggu kabar darimu. Kita akan memilih Song Duo. Apa? Kamu wawancara kerja di restoran Jiang Jie? Ada apa denganmu? Kenapa? Beri saya 5 alasan. Memang ada 5 alasan. Jiang Jie akan melakukan tantangan. Bagaimana jika saya dapat pekerjaan di restoran bintang 4? Lalu Jiang Jie membuatnya tutup? Lebih baik saya bekerja di tempatnya. Itu masuk akal. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Kedua, kamu lihat berapa banyak yang dihabiskan Li Jidong. Dan saya harus membayar sewa. Jika saya tidak mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi, kamu akan segera melihat saya tidur di jalanan. Saya punya. Ketiga, masakan Jiang Jie benar-benar luar biasa. Bekerja di dekatnya bisa meningkatkan kemampuan memasak saya. Keempat, untuk memastikan kemenangan, kamu harus benar-benar mengasuh.
Saya bisa mengetahui kelemahannya jika saya bekerja bersamanya. Kelima, yang terakhir dan paling penting. Restoran Springvale hanya buka di siang hari. Waktu kerjanya sangat cocok untuk saya. Tunggu sebentar. Dia pasti bisa memikirkan alasan di atas sama seperti kamu. Kenapa dia harus merekrutmu? Halo? Restoran Springvale. Saya Linai. Saya mengerti. Terima kasih. Apa yang terjadi? Luke, bagaimana dengan restoran milik murid Sue Chongming? Sudah tutup beberapa hari yang lalu. Bahkan tidak lulus ujian sekali lihat? Sungguh memalukan untuk murid Sue Chongming. Koki, apakah kita akan menjalankan rencana awal kita? Tentu saja. Aku awalnya berniat memanfaatkan gelarnya untuk jadi gimmick. Tidak kusangka dia seburuk itu. Apakah kita harus menemuinya sekarang? Tidak, nanti saja beberapa saat lagi. Selain kita, tidak ada restoran lain yang mau menerimanya. Ketika dia sedang sangat membutuhkan. Kita tunggu sampai dia mendapat masalah yang lebih besar. Resepsionis, Xieji. Asisten koki, Songduo. Penjaga toko, Linai. Mereka tidak menerima kamu? Enggak, mereka menerimaku. Lalu kenapa kamu tidak senang? Mereka menerimaku sebagai penjaga stok. Aku mendaftar untuk semua posisi kecuali penjaga stok. Penjaga stok? Bersiap buka untuk jam makan siang. Jiang Jie. Jiang Jie. Apakah kamu membuatku jadi penjaga stok? Ju Hao, kamu bisa keluar sekarang. Lalu kenapa kamu ikut wawancara di restoran Springvale? Kalau begitu boleh aku bertanya, Koki Jiang, bagaimana caraku bisa ikut memasak untuk makan siang? Tergantung suasana hatiku. Begitu, Koki Jiang. Mode permulaan usaha. Yang kamu sebutkan sebelumnya. Aku ingin tahu tentang itu. Maksudku adalah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima? Lei Xiu. Koki, Apakah ini aula musik? tunggu. Jangan biarkan aku mendengar suara lain sekali lagi. Maaf, Koki Jiang. Sungguh tirani. Koki Jiang, para tamu sudah datang ke meja 3 lebih awal. Apa hidangan pertama mereka? Ikan. Sajikan hidangan penutup dulu. Chef Jiang, ini ikannya. Perlu saya bunuh untuk Anda? Zhu Hao, sudahkah Anda beritahu dia? Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan penjaga toko? Bukankah penjaga toko yang bertanggung jawab atas semua bahan? Penjaga toko harus merapikan semua aset dan mencatat tanggal pembelian, serta kualitas semua pembelian, dan mencatat ciri-ciri bahan. Sedangkan untuk mengambil dan menggunakan bahan, Itu tugas staf lain. Untuk pengawasan dan audit, jangan melampaui batas. Apa Anda mengerti? Koki pembantu itu. Maukah kamu urus pekerjaanmu sebelum saya perintahkan? Maaf, Chef Jiang. Saya akan melakukannya. Saya harap kalian semua bisa bekerja dengan baik. Jangan ikut campur urusan orang lain. Sudah cukup jelas? Ya, Chef Jiang. Lanjutkan pekerjaanmu. Makanan yang melimpah. Manajer Ju. Dibuat oleh Chef Jiang setiap hari?
Biasanya dibuat oleh Chef Zheng. Chef Jiang jarang masak untuk staf. Kamu beruntung, Chef Zheng sedang cuti. Kenapa Chef Jiang tidak makan siang bersama kami? Dia tidak pernah makan di ruang makan. Dengar ya. Cepat atau enggak kebagian. Tunggu. Li Nai ada di gudang. Saya akan minta dia ke sini. Chef Jiang. Duduk dulu. Chef Jiang, Mulai besok, kamu harus bergiliran masak untuk staf. Saya akan makan makanan staf. Sudah cukup jelas? Ya, Chef Jiang. Menyuruh kita masak untuk staf. Apa aku lagi mimpi? Masak hidangan siang ke depannya? mungkin saja. Kamu beruntung. Jangan dimuntahkan. Kenapa kamu bisa jatuh dari tangga? Karena kamu baru saja menakutiku. 1 pon. Garam biru Persia nilainya sama dengan gajimu sebulan. Coba seruput sekali. Oh, iya. Aku cuma mau ngasih tahu kamu duluan. Mulai besok, memasak untuk staf jadi tugas semua orang. Kamu juga harus ikut. Dan aku akan. Jangan dimuntahkan. Kalau tidak, orang lain akan menggantikan posisimu. Kenapa kamu begitu senang? Ada apa ya? Tidak ada apa-apa. Kamu bawa sesuatu buatku, Hei kamu, aku peduli sama kamu malah kamu kesal. perusahaan lagi sepi. Serahkan tugasmu dan kembali kerja. Oke? Aku lihat ini di asosiasi. Jadi aku bawa ke sini. Oh, restoran kilat juga dapat yang satu ini. Begini. Apa yang dikatakan asosiasi? Mereka ngomongin soal inspeksi bintang 5. Memangnya mereka perlu kasih tahu kita? Bukannya biasanya inspeksi mendadak sebulan sekali? Setiap tempat bintang 5 dapat inspeksi setiap kali ganti koki. Ini bukan rahasia lagi. Sekarang sudah berbeda. Tuan Sukang akan mengunjungi kota Baichuan 10 hari lagi. Untuk pertukaran kuliner yang beragam. Asosiasi akan mengadakan perjamuan sambutan. Bersama satu restoran bintang 5. Restoran musim semi gugur atau restoran kilat. Pemilihan berdasarkan kriteria inspeksi bintang 5. Ingat, cuma satu dari mereka yang akan dipilih. Yah, ini menarik. Asosiasi memang terlalu penakut. Mengingat status 7 keluarga besar. Apa rencanamu? Aku pasti menang. Aku tidak mengerti. Kenapa harus senang kerja double tapi gaji sama? Oh, ya. Sebelumnya, sous chef yang menangani makanan staf di sana. Untuk saya, tidak ada kesempatan untuk memasak. Kau tahu. Lalu kapan saya bisa belajar? Tidak. Kita benar. Tapi tindakan kita seperti pencurian. Untuk sukses. Dekati Jiang Jie. Dapatkan kepercayaannya. Dan bantu dia sampai akhir. Baiklah. Semoga kau sadar. Kau akan mengalahkannya, kan? Li Nai. Perlu ini? Tidak, terima kasih. Oke, kalau begitu apa kau keberatan? Menukar pesanan makanan staf dengan saya? Saya masih belum yakin apa yang akan dibuat besok. Bagus. Ingin pergi duluan. Sungguh? Terima kasih banyak. Sama-sama. Silakan. Ini. Tamu meja 51 akan tiba pukul 10.45. Meja 2 dan 3. Keduanya akan tiba pukul 11.20. Hidangan pembuka pertama pukul 10.50. Hai. Kenapa pakaiannya tidak biasa hari ini? Oh, saya yang menangani makanan staf. Tapi undian hari ini seharusnya Song Duo. Bagaimanapun, sekarang saya. Butuh bantuan? Pergi.
Perlu handuk? Tidak. Istirahat dulu. Makanan staf sudah siap. Coba, semuanya. Masih ada di dapur. Silakan dinikmati. Linai. Baunya enak sekali. Bahkan kulitnya pun berdaging. Aku sudah mencampur kaldu makan siang dengan tepung. Oh, aku mengerti. Tapi rasanya agak hambar kan? Biarkan aku menambah garam. Tidak, tidak apa-apa. Cukup. Ya, terima kasih. Kalian berdua mau coba? Jiang Jie. Ada masalah dengan makanannya? Apakah kamu tahu kenapa aku minta kamu menyiapkan makanannya? Untuk menguji kami. Menguji kalian? Baiklah. Untuk tes apa? Makan karyawan soal efisiensi. Tidak ada menu yang tetap, tidak sulit. Tapi ini berbenturan dengan jam makan siang. Dan persiapan serta kompor jadi ramai. Jadi aku harus menyesuaikan itu. Lalu, Tidak ada menu yang tetap. Tapi untuk bahan-bahan segar. Hanya menu hari ini yang sudah disiapkan. Jadi aku menggunakan sisa bahan dapur. Linai, makan karyawan yang kamu siapkan adalah siksaan bagi para karyawan. Apa maksudmu? Ikut aku. Sekarang katakan padaku, apa yang kamu cium? Daging sapi, wortel, air chestnut, telur, merica, keong. Keong. Tapi kamu tidak menggunakan cangkang keong. Ada hidangan keong saat makan siang. Kamu sedang menangani daging sapi saat itu, tanpa membersihkan talanya. Benar kan? Ya, Kamu tidak pernah berpikir untuk menambahkan keong ke isiannya. Juga tidak mengatasi bau amisnya. Itu sebabnya isianmu. Bau sedikit amis. Ya. Tapi itu bukan kesalahan terbesarmu. Orang langka memiliki hidung sensitif seperti emu. Kesalahan terbesar emu adalah ini. Setelah hidangan disajikan, itu sudah selesai. Setiap perbaikan setelah itu hanya akan menonjolkan kegagalan emu. tapi setiap orang punya selera yang berbeda. Lalu apakah kita benar-benar harus menyesuaikan dengan mereka? Kita akan berakhir seperti Sue Chongming. Apa yang salah dengan itu? Rumah Misue. Memuaskan pelanggan dengan makanannya. Ada masalah apa? Itu merek yang sudah lama berdiri dan harganya terjangkau. Terutama menarik pelanggan tetap dari kelompok berpenghasilan rendah. Tapi seiring waktu mereka lebih suka rasa yang kuat. Jadi indera perasa Sue Chongming. Jadi mati rasa. Jadi, bukankah rumah Misue mencelakakan Sue Chongming? Restoran Springvale tidak pernah menyenangkan orang lain. Hanya membuat hidangan yang tidak perlu dipertanyakan. Kamu punya dua pilihan. Pergi sekarang, atau terima aturanku. Song Duo. Bagaimana rasanya? Semua orang bilang hidangannya enak. Tidak juga. Cuma kurang enak saja. Koki kepala membuat makan staf kemarin. Jadi,
Rasanya MU cukup enak. Begitu. Zhu Hao. Kirimkan daftar reservasi ke Ku. Apakah kamu melihat Linai di ruang ganti? Lalu apakah kamu? Aku sudah memutuskan. Benarkah? Ketika aku datang untuk wawancara, kamu tidak benar-benar ingin mempekerjakanku. Mari kita akhiri sampai di sini saja. Jiang Jia, aku bukan lagi staf MU. Kamu berhutang makan padaku. Semangkuk mie ikan gurame hitam. Tidak apa-apa. Aku akan kembalikan nanti. Cuma malam ini. Aku akan kabari kalau sudah siap. Lewat sini. Halo, meja 17, reservasi Anda. Terima kasih. Selamat menikmati. Tidak ada menu? Saya sudah pesan chef menu. Chef menu? Kedengarannya mahal. Itu Jiang Jia? Kenapa dia di sini? Haruskah aku yang masak untuknya? Tidak perlu. Ini saat yang tepat untuk tunjukkan kemampuanku. Oke, Ngomong-ngomong, siapa cewek yang bersamanya? Mukanya agak familiar. itu Linai. Linai, Iya, pasangan yang menarik. Mahal banget. Ada apa? Kamu masih bawa tas itu. Iya. Nggak boleh di hotel bintang 5? Ya, boleh-boleh saja. Ngomong-ngomong, chef menu di sini harganya $240. Kamu sanggup bayar? Sebenarnya. Memang mahal sih. Gimana kalau aku yang traktir makan lain kali? Oke, Serius? tapi ada syaratnya. Kamu lucu juga. Kamu bilang aku nggak benar-benar mau merekrutmu. Iya. Aku nggak melamar jadi penjaga gudang. Aku yang pilih kamu. Tepat sekali. Kamu cocok untuk peran itu. Ini tentang apa? Penjaga gudang, di depan kalian masing-masing ada 3 toples. Berisi rempah-rempah umum. Kamu punya 30 detik. Tolong tuliskan nama-nama rempahnya. Apakah kamu yakin? Hei, kamu lupa merica loh. Bau yang kuat itu. Indra penciumanmu sangat tajam. Kamu cocok. Aku butuh kamu. Tapi aku sudah mau pergi. Tidak perlu bilang itu padaku. Aku belum setuju. Kamu datang ke Springvale. Itu pilihan terbaikmu untuk saat ini. Kan? Baiklah, kalau begitu. Apakah kamu mau?
Membuktikan bahwa aku tidak salah? Bolehkah aku yang membuat hidangan utama? Atau, apakah aku punya lebih banyak kesempatan untuk memasak? Penjaga stok yang tidak bisa memasak bukanlah penjaga stok yang baik. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku sudah kenyang banget. Terima kasih. Hidangan pertama adalah kue beras dengan iga sapi. Ada rasa manis sedikit dari pir. Kamu tidak perlu memberitahuku sekarang. Hanya ingat saja. Baik. Mengerti. Bolehkah aku pergi sekarang? Tunggu sebentar. Kamu harus mengusap mulutmu. Aku tidak mau melihat HPMU. Aku harus pergi. Oke. Aku akan naik bus. Biarkan aku bantu kamu. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, aku Zhao Jingjing, pemilik dan koki. Restoran Lightning. Oh, kamu mau merekrutku? Tepat sekali. Tapi aku sudah bekerja di Springvale. Lalu apa? Aku merekrutmu justru karena Jiang Jia. Maksudmu apa? Aku seperti Jiang Jia. Sama-sama koki bintang 5 yang baru dinobatkan. Sekarang, kami menghadapi ujian yang sama. Inspeksi bintang 5. Tapi kenapa itu penting bagiku? Awalnya, tidak. Tapi berkat Jiang Jia, peraturannya berubah. Hanya satu restoran yang akan lulus inspeksi. Jadi maksudmu, kalau Jiang Ji gagal, asosiasi akan mengambil pisaunya. Sekarang kau butuh bantuanku? Tapi apa yang bisa kulakukan? Ingat, bahkan mentorku kalah darinya. Tapi kau bisa menggalang dukungan. Restoran Lichtenning, merek yang sudah lama, menentang kesalahan Jiang Jia. Kita bentuk Liga untuk Keadilan. Bagaimana menurutmu? Kau memanfaatkanku untuk menyakitinya? Tidak persis begitu. Kemampuanku tak kalah. Tapi itu bisa menekannya. Dan mempromosikan restoran Lichtenning. Kenapa tidak dicoba? Pendapatmu? Terima tawaranku? Tidakkah kau ingin merebut kembali pisau mentormu? Dan membalas dendam? Setuju. Aku ingin balas dendam. Tapi, aku ingin mengambil kembali pisaunya sendiri. Baiklah. Tak menyangka bisa meyakinkanmu sekaligus. Kau sudah mencoba masakanku hari ini, bukan? Enak rasanya. Lebih banyak hidangan di restoran Lichtenning. Apa yang kau inginkan? Pertama, gunakan hidungmu untuk mengingat aroma setiap hidangan dengan kuat. Selanjutnya, kalau Zhao Jingjing, koki mereka, nemu kamu, dan kamu gak mau keluar dari restoran Springvale, langsung bilang ke aku. Apapun yang dia omongin, atau apapun yang dia kasih. Ngerti?
Langsung, ya? Kamu kok di sini? Apa aneh? Banget. Tolongin dong. Kupikir buat aku. Dari Zhao Jingjing. Dermawan ya dia. Kamu gak akan makan di restorannya, kan? Jaga omongan. Apa aku segitunya makan banyaknya? Kamu ikut dia? Kamu setuju? Enggak. Dia lagi siap-siap. Kumpulin semua orang yang kamu kalahin. Dan mau bikin kampanye hitam buat kamu. Sampai nargetin aku dan asosiasi. Sama satu hal lagi. Terus, apa? Kakaknya kamu dah dingin. Licik dan penuh trik. Jualnya ayamnya 11. Serigala berbulu domba. Ini pikiran kamu sendiri. Gimana kamu tahu dia bakal nemu aku? Dia udah ngawasin kamu. Cuma dia gak nyangka kamu bakal serang Springvale. Kamu pikir, aku ngajak kamu makan tanpa alasan. Tajam banget kamu. Ketemu besok. Aku cuma penjaga stok. Besok mau cari bahan baru. Oke deh. Yaitu kerjaan tambahan. Kamu harus bayar aku. Tergantung kemampuan kamu. Ada apa? Lupa termosku. Oh iya, aku kirim sekarang. Ya udah, simpen aja. Kupikir punyaku. Dia memperlakukan saya seperti pembantu. Sup jahe. Bagus untuk masuk angin. Li Jidong, cepat. Ada urusan hari ini, buruan. Cepat. Ayo pergi. Kaos kaki saya. Ah, Kaos kaki. itu di kakimu. Cepetan. Papan catur saya. Sudah saya ambil. Ayo, ayo. Li Jidong, cepat, saya terlambat. Lebih cepat. Sini. Hati-hati. Pelan-pelan saja. Menendang topi ayah. Jangan. Anak nakal. Kenapa di sini? Kamu kenal Tiga Mata Kiao? Pecinta rempah itu? Tapi dia tinggal di pinggiran kota. Dia kesini setiap Sabtu main catur. Dan pamer koleksi rempahnya. Kamu ngapain? Saya masuk angin. Coba kita lihat ada rempah baru nggak? Sini, sini. Tahu aturan diam saat main catur? Tapi saya bukan pria terhormat. Setidaknya kamu tahu. Baiklah, kamu menang. Tunjukkan barangmu. Kalau enggak, Zhong bakal marah. Oke, saya harus pergi. Halo. Kami juga mau itu. Kamu tahu itu apa? Kulit jeruk kering. Oh, Li Hong. Informasimu kurang rapat. Saya bayar lebih. Main harga? Saya laporkan nih. Nyonya, ini kulit jeruk 10 tahun dari Grenus. Harganya mahal, bahkan harga aslinya. Saya yang beli. Saya bokek.
Dia tidak. Kiao, kamu kan kenal saya. Kamu harus jual ke saya. Jangan buru-buru, tenang dulu. Untuk dapatkan ini hari ini, perlu keahlian. Semua kulit jeruk kering. Tapi hanya satu toples yang berharga. Sudah larut malam. Kenapa Linai belum datang? Kokinya seharusnya segera sampai. Semuanya. Kokinya akan terlambat sedikit. Songduo, siapkan apa yang dia katakan. Baik. Linai dan Koki belum datang. Apa mereka pergi bersama? Tidak. Dia baru saja memarahi Linai kemarin. Baiklah. Pasti ada alasannya. Merah tua, agak manis. Ini seharusnya berusia antara 5 sampai 10 tahun. Nyonya, kenapa cuma dicium? Lihat baik-baik. Saya sudah cium kulit jeruk 10 tahun, Grenus. Tidak akan salah. Jangan sombong. Nanti lihat. Saya sudah putuskan. Kamu sudah pakai kulit jeruk setengah umurmu. Masa kalah? Omong doang. Salah satu dari dua ini. Saya tahu. Kamu ngapain? Ya, kalau dia salah, kamu mau jual itu ke dia? Tidak mungkin. Hei, kamu. Oh kalau itu, Tuan Song. Ayo kita taruhan. Kalau saya menang, kamu kasih kami satu bantuan. Setuju? Kenapa taruhan sama saya? Sudah seri nih. Jadi aku masih punya peluang. Kalau kamu kalah gimana? Santai aja. Kami gak minta banyak. Udah jam makan siang. Kami lapar. Bisa masakin kami? Kok kamu tahu aku bisa masak? Aku pernah makan di restoran Lake Tening, pesan menu chef. Cuma itu? Iya, Kalau aku taruhan sama kamu, aku dapat apa? kalau aku menang, kulit jeruknya tetap jadi milikmu. Kalau kalah, aku bantu kamu persempit pilihan. Jadi, aku nggak bakal rugi kan? Oke, aku terima taruhannya. Kamu harus menang. Aku pilih yang ini. Ini juga kulit jeruk dari Grenus. Tapi nggak cukup murni. Yah, kasih tahu alasannya. Kualitas kulit jeruk tergantung faktor lokal. Proses pengolahan, metodenya, penyimpanan, sama iklim. Mereka hampir sama. Tapi itu belum cukup bagus. Terus kulit jeruk apa dong? Ditua 5 tahun di Grenus. Lalu 5 tahun lagi di Baichuan. Bagus. Hong, udah banyak omong. Cepat sana masak. Oke, aku mengaku kalah. Bilang, kamu tukar kulit jeruk ini. Dengan masakan apa? Abalon rebus. Spesialitasmu. Oh, kamu datang udah siap-siap. Oke, jadi. Kamu kok kelihatan familiar. Kamu toh. Sampai ninggalin restoran Lake Tening buat ngindarin aku. Kamu ingat wajahku. Dan gak bakal lupa, kan? Kenapa aku harus menghindarimu? Aku cuma makin tua dan mikirin pensiun. Lagi pula, bapakmu dan aku udah temenan lama. Beneran? Kenapa aku gak ingat bapakku? Punya teman kayak kamu? Apa kamu sama dia ada masalah? Ya. Dia udah lama jadi koki kepala di Zhao. Dia gak mungkin perginya gitu aja. Silakan. Kamu muridnya Pak Sue kan? Dia Linai. Kerja di restoran Springvale.
Selesain terus pergi. Mana yang lebih enak? Abalonnya Pak Zhong. Jauh lebih enak dari kue Sao Jingjing. Ternyata benar. Apa? Jangan bilang siapa-siapa. Soal kejadian tadi. Oke, Kenapa kamu bohong? Kita belum pernah coba chef menunya Pak Zhong. aku nggak bohong. Aku bilang kita pernah ke restoran Lichtening. Nggak pernah bilang pernah coba punyanya dia. Licik banget sih. Makan siang udah mulai. Kalau telat, potong gaji. Sama restoran Lichtening? Nggak adil banget. Kenapa? Takut idolamu kalah? Nggak, dia nggak bakal kalah. Tapi restoran Lichtening punya tradisi 100 tahun. Kamu terlalu khawatir. Tunggu. Kamu keluar berduaan sama koki itu. Iya, aku lembur. Kerja berduaan sama dia itu langka banget. Banyak yang bisa dipelajari. Mungkin. Ojekku datang. Aku duluan. Oke. Dah. Li Jidong. Udah 5 hari kamu nggak mandi. Wangiku harum. Ayahmu? Pak Li. Pak Li. Pak Li. Oh, kamu. Aku sangat merindukanmu. Pak Li. Aku dapat kerjaan baru. Jadi petugas pemandian. Mau coba? Linai. Dengar kabarnya? Mandi itu sehat. Nggak cuma bikin rileks. Oh, beneran? Iya. Ketemu bapak tua di mandian. Umurnya 60 tahun. Tapi, habis aku bantu dia mandi. Terus gimana? Kelihatannya kayak umur 30 tahun. Wah, luar biasa. Iya. Mau ngejebak aku? Aku pelupa. Bukan bodoh. Aku mau mandi. Aku bisa bantu. Besok libur? Jiang Jie ada rapat. Untuk inspeksi bintang 5. Kamu cuma ngingetin aku sama seseorang. Mantan kepala koki restoran Lichtening. Orang paling beruntung di asosiasi. Zhong Haiyang. Iya. Nikah sama anak mantan kulinya. Ambil alih restoran Lichtening. Cepat turun jadi kepala koki. Biar reputasinya terjaga. Maksudmu apa? Aku dengar-dengar sih. Jiang Jie incar restoran Lichtening selanjutnya. Jadi, kamu tahu, penerus internal lebih baik daripada kalah. Kamu bahkan ninggalin restoran Lichtening buat hindari aku. Kamu udah ingat wajahku. Dan gak bakal lupa kan? Kapan dia turun jabatan? Setelah mentor kehilangan pisau. Sao Jingjing besar di luar negeri. Tapi dia kembali 3 tahun lalu. Restoran Lightning. Di bawah ayahnya, tetap mempertahankan tradisi. Abalon rebus adalah satu-satunya spesialisasi. Saat dia kembali, dia bisa saja mengambil alih. Tapi dia menantang ayahnya. Mengusulkan lomba masak bertema abalon. Yang kalah pergi. Awalnya, Zhong Haiyang menolak. Tapi kemudian dia berubah pikiran. Jadi maksudmu, untuk menghindari Jiang Jie, dia membiarkan putrinya menghadapi Jiang Jie? Tepat sekali. Tapi apakah Jiang Jie begitu menakutkan? Bahkan Zhong Haiyang takut padanya.
Koki Jiang, sudah lama saya mendengar tentang Anda. Anda adalah? Saya Zhao Jingjing, dari restoran ini.